Mereka adalah orang-orang yang lahir di tanah yang sama dan menghirup udara yang sama. Tetapi mereka diperlakukan tidak lebih dari serpihan debu di jalanan. Di tanah kelahiran sendiri, mereka dianggap tidak lebih dari bayang-bayang yang pantas diludahi, diinjak dan ditolak oleh dunia yang mengaku bermartabat. Sejak kecil, bahkan sejak mulai bernafas, mereka telah diajari tentang keharusan untuk menunduk, kewajiban untuk melangkah di tepi jalan agar tidak mencemari langkah-langkah kaum yang lebih suci. Bahkan suara mereka dianggap najis, seakan udara pun harus dijaga dari keberadaan mereka. Mereka tidak pernah memiliki tempat di kuil-kuil Tuhan. Tidak ada air dari sumur desa yang boleh mereka sentuh, juga tidak ada tempat duduk yang bisa mereka tempati di bawah atap yang sama dengan mereka yang lahir dari kasta yang lebih tinggi. Jika mereka berani mengangkat wajah, cambuk sosial dan tamparan penghinaan telah siap untuk melumat dan menghancurkan semangatnya. Jika seorang anak-anak dari mereka berani bercita-cita, maka dunia akan memastikan bahwa impian itu akan patah sebelum tumbuh. Dan tidak jarang, tubuh mereka menjadi sasaran kebiadaban yang tidak terkatakan. Perempuan dari kalangan mereka bukan hanya dikucilkan, tetapi juga dinistakan, diperlakukan seolah tubuh mereka tidak memiliki hak untuk dihormati. Ini bukanlah kisah yang dilebihkan, melainkan cerita nyata dari kehidupan orang-orang Dalit, kaum minoritas yang bahkan dianggap tidak layak untuk disentuh dan dimasukkan dalam jajaran kasta paling rendah di India. Gambaran tentang betapa rendahnya orang-orang Dalit dapat dilihat dari peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Di sebuah desa pesisir di Tamil Nadu, ombak dahsyat tsunami 2004 baru saja surut. Ribuan orang berjubel di kamp darurat untuk mencari pertolongan. Namun, bahkan dalam suasana bencana sekalipun, keluarga Dalit mengalami pengucilan. Di beberapa tempat penampungan, warga Dalit dilarang memasuki tenda bantuan. Mereka dipaksa tinggal di pinggiran area pengungsian dekat tempat pembuangan sampah tanpa sanitasi yang memadai. Dan ketika tangki air bersih disalurkan untuk korban tsunami, orang-orang tinggi atau kasta atas melarang Dalit mengambil air tersebut dengan alasan mereka khawatir airnya akan tercemar oleh sentuhan kaum Dalit. Tragedi dan ketidakadilan yang menimpa komunitas Dalit bukan sekedar cerita lama. Hingga kini, kasus-kasus kekerasan terhadap mereka masih marak terjadi di India dan sering menjadi berita utama. Salah satu kasus yang menggemparkan nasional adalah insiden di Hathras, negara bagian Uttar Pradesh pada tahun 2020. Seorang gadis Dalit berusia 19 tahun diruda paksa beramai-ramai oleh 4 pria dari kasta atas pada 14 September tahun 2020 saat korban sedang berada di ladang dekat desanya. Gadis malang itu mengalami luka parah, di mana 2 minggu kemudian ia meninggal dunia di rumah sakit akibat cedera tersebut. Tragisnya, bukannya mendapat simpati dan penegakan hukum yang cepat, keluarga korban justru menghadapi perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Polisi setempat dikritik keras karena dianggap lamban dalam menangkap para pelaku, dan bahkan melakukan kremasi jenazah korban secara tergesa-gesa tanpa persetujuan dari keluarga, seolah berusaha menutupi kasus ini. Peristiwa Hathras memicu gelombang protes di seluruh India, mengancam kekerasan berbasis kasta dan penanganan aparat yang dinilai melindungi pelaku. Kasus ini menjadi pengingat bagi publik bahwa di balik angka statistik masih ada realitas yang sangat pahit, bahwa menjadi perempuan dan Dalit di India berarti menghadapi 2 risiko. Berarti menghadapi risiko yang berlipat, yaitu diskriminasi gender sekaligus diskriminasi terhadap kasta. Dalam strata sosial tradisional India,
kaum Dalit menempati lapisan paling bawah yang kerap disebut sebagai untouchable atau orang-orang yang tidak layak untuk disentuh. Istilah ini mencerminkan sebuah keyakinan bahwa interaksi langsung dengan mereka, bahkan sekedar bersentuhan sekalipun, dianggap mencemari kemurnian ritual golongan yang mendaku berkasta tinggi. Selama berabad-abad, kaum Dalit diperlakukan sebagai komunitas di luar kelas masyarakat. Mereka tinggal terpisah di pinggiran desa atau pemukiman kumuh, dijauhkan dari kuil, sumber air, sekolah, serta fasilitas umum lainnya yang dipakai oleh kasta yang lebih tinggi. Dalam tradisi Hindu konservatif, status kenajisan Dalit diletakkan sejak lahir dan diwariskan secara turun-temurun, seolah sebuah takdir sosial yang tidak akan pernah bisa berubah. Sebutan Dalit sendiri yang bermakna tertindas atau terinjak diadopsi oleh komunitas ini sebagai identitas perlawanan terhadap penindasan struktural selama berabad-abad. Stigma untouchability membuat kaum Dalit mengalami perlakuan diskriminatif yang ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dilarang memasuki kuil Hindu yang sama dengan kasta atas, serta tidak boleh mengambil air dari sumur umum yang sama. Bahkan pada zaman dahulu, mereka diwajibkan membunyikan lonceng di leher mereka agar keberadaannya dapat dihindari oleh orang-orang kasta tinggi. Meskipun praktik-praktik paling ekstrim seperti ini mulai jarang ditemukan di era modern, namun banyak bentuk pengucilan halus maupun terang-terangan masih berlangsung, terutama di pedesaan. Contohnya, di banyak desa India, orang Dalit tidak diizinkan menggunakan sumur atau keran air milik umum. Dan jika mereka berani menyentuh sumber air bersama, mereka kerap kali mendapat denda, dipukuli, atau bahkan lebih buruk lagi. Sebuah laporan menyebutkan bahwa sekitar 50% desa di India masih menolak memberi akses air terhadap kaum Dalit, memaksa mereka mencari air ke tempat lain, atau menunggu bantuan orang kasta yang lebih tinggi. Di sekolah-sekolah pedesaan, murid dari kaum Dalit sering dipisahkan peralatannya. Mereka tidak boleh minum dari gelas yang sama dan harus meminta teman sekelas dari kasta atas menuangkan air ke tangan mereka dari jarak tertentu. Praktik seperti ini melanggengkan rasa rendah diri serta keterasingan sejak usia dini. Status tidak tersentuh yang disematkan kepada orang-orang Dalit juga berarti bahwa orang Dalit secara tradisional terbatasi pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina. Mereka menjalani profesi seperti tukang sampah, penyamak kulit, petugas kremasi jenazah, atau pembersih kakus. Jenis-jenis pekerjaan yang bagi kasta atas dianggap kotor secara fisik maupun spiritual. Selama berabad-abad, pembagian kerja berdasarkan kasta ini dipaksakan dengan kekerasan dan teror sosial. Jika seorang Dalit mencoba menjalani pekerjaan atau peran di luar yang ditentukan untuk mereka, maka reaksi keras telah menantinya di depan mata. Misalnya, terdapat kasus-kasus di mana seorang pemuda Dalit dipukuli massa karena nekat menaiki kuda atau memakai pakaian pengantin yang mewah dalam prosesi pernikahannya. Contoh nyata lainnya, seperti diceritakan sebelumnya, bahkan dalam situasi bencana pun, Dalit masih diperlakukan berbeda serta dianggap menjijikan. Dan malangnya, stigma sosial ini telah tertanam kuat melalui ajaran budaya dan agama selama ribuan tahun, menjadikan posisi sosial Dalit sangat rentan serta terpinggirkan di segala lini kehidupan. Pengucilan terhadap kasta bukan sekedar konsep sosial. Pada gilirannya, ia menimbulkan dampak nyata yang mendalam pada kehidupan komunitas Dalit, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Secara sosial, kaum Dalit mengalami marginalisasi di hampir setiap interaksi masyarakat. Mereka sering tinggal di daerah yang terpisah dengan prasarana yang buruk, menghadapi pelecehan, bahkan kekerasan ketika melanggar batas-batas tidak tertulis yang ditetapkan oleh kasta dominan. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi bagi Dalit jauh tertinggal dibanding kelompok lain.
Di pedesaan, banyak keluarga Dalit masih menghadapi penolakan masuk ke kuil atau restoran oleh pemiliknya. Dan praktik segregasi seperti bangku terpisah untuk siswa Dalit di kelas masih dilaporkan sering terjadi. Akibat perlakuan pengucilan ini, rasa terasingkan dan rendah diri mudah tumbuh di kalangan Dalit sejak kecil, seolah-olah mereka bukan bagian dari masyarakat luas. Adapun secara ekonomi, sistem kasta telah menjerat kaum Dalit dalam kemiskinan struktural. Karena secara tradisional, mereka dilarang memiliki tanah atau mata pencaharian yang layak, banyak Dalit menjadi buruh tani tak bertanah, pekerja kasar upahan harian, atau bahkan korban perbudakan utang. Sekitar 80% populasi Dalit tinggal di pedesaan, dan kebanyakan dari mereka merupakan petani gurem atau buruh tani tanpa lahan. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa terjerat praktik bekerja kepada tuan tanah atau rentenir untuk melunasi utang, suatu bentuk perbudakan modern yang meski sudah dilarang sejak tahun 1976, namun masih marak dijumpai. Utang itu diwariskan lintas generasi karena bunga tinggi dan pendapatan minim, sehingga keluarga Dalit terus terperangkap dalam siklus kerja paksa yang tiada akhir. Di beberapa daerah, para tuan tanah berstatus tinggi bahkan membayar buruh Dalit jauh di bawah upah minimum, atau sama sekali tidak membayar, dan setiap usaha protes dari kaum Dalit dapat berujung pada kekerasan fisik. Konsekuensi dari eksploitasi ekonomi ini tampak pada indikator kesejahteraan, di mana proporsi penduduk miskin jauh lebih tinggi di kalangan Dalit dibandingkan populasi umum. Berdasarkan laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi PBB terbaru, hampir 100 juta orang Dalit di India, yang berarti sekitar sepertiga dari total populasi Dalit, masih hidup dalam kemiskinan multidimensi. Meskipun tingkat kemiskinan India menurun dalam beberapa dekade terakhir, tetapi komunitas Dalit tetap secara tidak proporsional menyumbang hampir seperempat dari total penduduk miskin di negara tersebut. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan massal masih menjadi realitas bagi banyak Dalit akibat keterbatasan peluang ekonomi serta diskriminasi yang mengakar. Sementara secara politik, dampak sistem kasta membuat suara dan kepentingan kaum Dalit kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan. Memang, setelah kemerdekaan India, sistem kuota telah diperkenalkan. Sejumlah kursi di parlemen, pemerintahan, dan pendidikan telah disediakan bagi golongan scheduled castes, termasuk Dalit, sesuai proporsi populasi. Kebijakan afirmatif ini berhasil meningkatkan representasi formal Dalit di lembaga-lembaga negara. Sudah ada menteri, hakim agung, bahkan presiden India yang berasal dari komunitas Dalit. Kendati demikian, perwakilan itu tidak selalu berbuah pemberdayaan nyata. Politik arus utama masih didominasi elit kasta atas, sehingga isu-isu krusial bagi Dalit kerap terabaikan. Partai-partai besar seringkali hanya menjadikan kaum Dalit sebagai vote bank atau lumbung suara, tanpa benar-benar mengangkat agenda pemberantasan diskriminasi. Selama bertahun-tahun, agenda perjuangan Dalit diserap ke dalam agenda partai umum yang dipimpin politisi kasta tinggi, yang hal ini mengakibatkan tuntutan utama Dalit kurang diperjuangkan. Baru pada akhir abad ke-20, muncul partai berbasis Dalit seperti Bahujan Samaj Party atau BSP di Uttar Pradesh, yang dipimpin oleh Mayawati, seorang perempuan dari kaum Dalit. Kesuksesan BSP menghadirkan harapan dengan membawa isu-isu Dalit ke panggung politik yang lebih luas, menantang dominasi lama kasta atas dalam politik India. Kendati demikian, perjuangan politik kaum Dalit masih menghadapi jalan terjal karena struktur sosial yang bias dan kekuatan uang serta jaringan yang dikuasai oleh kelompok berpengaruh non-Dalit. Meski orang-orang Dalit seringkali mendapatkan diskriminasi, mereka dituntut untuk selalu pasrah dan menerima. Demikian ini karena mereka tidak bisa melakukan perlawanan ataupun naik kasta. Secara tradisional, sistem kasta bersifat tertutup. Status ini telah ditentukan sejak lahir dan tidak dapat diubah sepanjang hayat.
Artinya, ketika seseorang lahir sebagai Dalit, ia juga akan mati sebagai Dalit. Sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi komunitas ini. Berbeda dengan sistem kelas sosial yang memungkinkan mobilitas vertikal melalui peningkatan ekonomi atau pendidikan, sistem kasta hampir tidak memberi celah mobilitas sosial bagi Dalit. Meskipun seseorang dari komunitas Dalit berhasil memperbaiki taraf hidup atau menempuh pendidikan tinggi, secara sosial ia kerap masih dipandang berkasta rendah oleh lingkungan yang bias. Lalu, sejumlah hambatan akan mengunci kaum Dalit dalam status rendahnya, berupa hambatan budaya, ekonomi hingga praktik diskriminasi yang terus berlangsung meski hukum telah berubah. Norma endogami yang ketat melarang pernikahan lintas kasta, sehingga jaringan kekerabatan Dalit tetap terbatas di lingkup komunitas mereka sendiri. Mereka juga memiliki pergaulan sosial yang dibatasi. Misalnya, keluarga kasta tinggi masih banyak yang menolak menerima menantu dari kalangan Dalit. Dan hingga kini, angka pernikahan antar kasta di India masih tergolong rendah, berkisar di bawah 10% dari semua pernikahan yang menandakan terbatasnya asimilasi sosial. Selain itu, pandangan yang merendahkan terhadap Dalit masih lestari hingga kini. Dalam banyak kasus, identitas kasta seseorang langsung terbaca dari nama belakang, kampung asal, atau bahkan warna kulit serta penampilan. Begitu mereka diketahui sebagai Dalit, dengan segera mereka akan mendapat perlakuan yang berbeda. Misalnya, ada advokat Dalit yang bersaksi bahwa hakim dan pengacara lawan bersikap bias begitu tahu dirinya Dalit sampai mengomentari warna kulitnya. Kemiskinan masif di kalangan Dalit jelas berkelindan dengan rendahnya akses pendidikan, menjadikannya sebagai penghalang mobilitas vertikal. Bagi banyak keluarga Dalit miskin, menyekolahkan anak hingga jenjang tinggi adalah tantangan yang sangat besar. Itulah mengapa tingkat melek huruf komunitas Dalit secara nasional tercatat sekitar 66%, masih di bawah rata-rata nasional sekitar 73%. Kesenjangan ini lebih parah untuk perempuan Dalit, di mana hanya sekitar 56% dari mereka yang melek huruf. Selain faktor biaya dan kemiskinan, diskriminasi di sekolah juga menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Diperkirakan hampir 60% anak yang putus sekolah di India berasal dari komunitas Dalit. Lingkungan sekolah yang kurang ramah, perlakuan kasar atau pengucilan oleh guru dan siswa lain membuat banyak anak Dalit mundur teratur dari pendidikan formal. Dan pada akhirnya, tanpa pendidikan yang memadai, mereka hanya memiliki peluang kerja yang terbatas, sehingga sangat sulit bagi Dalit untuk naik ke status ekonomi yang lebih tinggi. Di sisi lain, secara resmi, konstitusi India sudah menghapus sistem kasta dalam hak-hak sipil. Kendati demikian, penerapan hukum seringkali tidak efektif dalam melindungi kaum Dalit. Contohnya, Undang-Undang Pencegahan Kekejaman tahun 1989 telah dibuat untuk menghukum pelaku kekerasan terhadap kasta terjadwal, termasuk terhadap kaum Dalit. Namun dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan terhadap Dalit tidak berujung vonis karena proses hukum berbelit dan bias. Dalit yang berusaha memperjuangkan haknya seringkali menghadapi intimidasi dari pelaku, yang biasanya dari kasta yang lebih tinggi, sehingga sangat takut melanjutkan upaya hukum. Singkatnya, meski Dalit sederpan hukum, faktanya perlindungan hukum bagi mereka sangatlah lemah. Hal ini menciptakan semacam langit-langit sosial yang sulit untuk ditembus. Sekalipun individu Dalit mampu secara ekonomi atau pendidikan, lingkungan sosial hukum yang diskriminatif menghambat mereka di banyak aspek, mulai dari promosi karir, kesempatan bisnis, hingga akses ke posisi yang berpengaruh. Pengucilan terhadap kasta dan kemiskinan ibarat dua sisi mata uang yang saling memperkuat satu sama lain dalam kehidupan komunitas Dalit. Kemiskinan membuat kaum Dalit rentan mengalami diskriminasi. Misalnya, diskriminasi sistematis menjaga mereka tetap miskin. Inilah lingkaran setan yang membelit banyak keluarga Dalit selama beberapa generasi. Sejak lahir, anak-anak Dalit mewarisi posisi sosial orang tuanya yang marginal.
Mereka tumbuh di lingkungan serba kekurangan, termasuk gizi yang buruk, sanitasi buruk, serta pendidikan yang minim, sehingga perkembangan mereka menjadi terhambat. Data menunjukkan lebih dari separuh anak Dalit mengalami stunting karena malnutrisi yang kronis. Angka kematian anak balita Dalit juga lebih tinggi, yaitu 56 per 1000 kelahiran dibanding rata-rata nasional yang sekitar 50 per 1000 kelahiran. Kondisi kesehatan dan pendidikan yang tertinggal ini kemudian berujung pada rendahnya kapasitas bersaing ketika dewasa. Banyak pemuda Dalit tidak memiliki keterampilan atau ijazah yang memadai, membuat mereka terpaksa menerima pekerjaan berupah rendah. Pada gilirannya, pendapatan rendah berarti tidak mampu memperbaiki gizi, kesehatan serta pendidikan anak-anak mereka, sehingga siklus pun menjadi berulang. Selain itu, kemiskinan memaksa banyak kaum Dalit terjerumus ke bentuk-bentuk pekerjaan yang eksploitatif, seperti pekerja rodi utang atau pemulung tinja manual. Kedua praktik ini secara historis erat kaitannya dengan kasta Dalit. Manual scavenging, yakni membersihkan kotoran manusia dari toilet kering secara manual, secara eksklusif dibebankan pada komunitas Dalit secara turun-temurun, seolah menjadi pekerjaan takdir bagi mereka. Meski sudah dilarang, diperkirakan masih ada lebih dari 1,3 juta orang di India yang terpaksa mencari nafkah sebagai penyapu tinja manual, yang sebagian besar dari mereka adalah kaum Dalit. Pekerjaan ini bukan hanya merendahkan martabat, tetapi juga membahayakan kesehatan dan nyawa mereka. Ratusan orang Dalit tewas setiap tahun akibat menghirup gas beracun saat membersihkan selokan tanpa perlindungan layak. Hal serupa terjadi pada pekerja rodi untuk membayar utang, di mana diperkirakan 90% dari buruh berutang di India adalah Dalit atau suku Adivasi. Karena terperangkap dalam jerat utang, mereka harus bekerja tanpa batas waktu dengan imbalan minim, mewariskan utang serta kemiskinan pada anak cucu mereka. Dengan situasi seberat ini, tidak heran jika diskriminasi dan kemiskinan tidak terpisahkan dan menjadi akar permasalahan sosial ekonomi Dalit. Diskriminasi kasta menjaga kemiskinan tetap lestari dengan membatasi akses dan kesempatan bagi Dalit, sementara kemiskinan membuat Dalit sulit melarikan diri dari stigma dan posisi rendah yang dikenakan sistem kasta. Lingkaran diskriminasi dan kemiskinan ini juga tampak dalam akses layanan dasar. Misalnya, akses air bersih dan sanitasi sangat dipengaruhi sekat kasta. Hanya 57% rumah tangga Dalit yang memiliki akses air minum layak, dibandingkan sekitar 71% rata-rata nasional. Bahkan ketika prasarana telah tersedia, diskriminasi sosial menghalangi pemanfaatannya, seperti kasus Dalit dilarang mengambil air di sumur desa yang dibahas sebelumnya. Demikian pula dalam pendidikan, meski secara hukum sekolah terbuka untuk semua, namun praktik tersembunyi seperti perundungan atau pembagian siswa Dalit oleh guru membuat banyak anak kaum Dalit enggan melanjutkan sekolah. Sekitar 51% anak Dalit drop out sebelum tamat sekolah dasar, sehingga hilang sudah kesempatan mereka untuk memutus rantai kemiskinan. Dan tanpa intervensi serius, siklus ini akan terus berlanjut. Orang tua Dalit yang kurang pendidikan dan miskin tidak mampu memberikan gizi dan pendidikan baik pada anak. Lalu anak tumbuh kurang bersaing dan kembali tersisih dalam ekonomi. Kemudian menjadi orang tua miskin berikutnya. Begitulah roda berputar mempertahankan kasta Dalit pada status sosial ekonomi yang paling bawah.